Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di MDN Skill Academy. Kita akan membahas latihan soal untuk jabatan operator layanan operasional P3K di part ke-17. Langsung ke soal. Soal nomor 16. Dalam salah satu sistem kearsipan diperlukan daftar klasifikasi indeks. Itu pada sistem ada klasifikasi indeks ya. Abjad ini tidak sesuai, subjek juga bukan. Nah, yang sesuai ada yang sistem nomor ya, jadi ada indeks. Nah, jadi dalam sistem kearsipan berbasis nomor diperlukan daftar klasifikasi indeks yang menggunakan nomor-nomor untuk mengidentifikasi dan mengorganisir arsip-arsip. Sistem ini biasanya mengatur arsip berdasarkan nomor urut atau kode yang unik untuk masing-masing arsip yang dapat membantu dalam pencarian dan pengelolaan arsip. Next, soal 17. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah pokok surat disebut juga dengan filling system. Jelas tidak, tanggal tidak, nomor tidak, wilayah juga tidak. Ada subjek. Subjek ini biasanya itu adalah judul dari masalahnya apa? Misalnya training ya, training ya. Dibilang berdasarkan subjek ya, untuk yang berdasarkan masalah atau pokok surat itu sistemnya berdasarkan subjek. Dalam sistem ini arsip-arsip dikelompokkan dan disimpan berdasarkan topik atau subjek tertentu sehingga memudahkan penemuan kembali dokumen yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi dikumpulkan berdasarkan subjek tertentu. Nomor 18. Seorang operator layanan operasional menerima banyak keluhan pelanggan mengenai waktu respon yang lambat. Ini ada keluhan ya. Ingat, kalau ada keluhan itu jangan diabaikan. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk menemukan penyebab masalah ini? Diperiksa terlebih dahulu apa? Ya. Persediaan server dan kecepatan internet pelanggan ini bisa. Dan kerja aplikasi ini juga bisa, pengaturan firewall ya, versi sebelumnya. Nah, ini ya. Kecepatan internet pelanggan ini saya rasa tidak sesuai. Ya, karena kita sebagai seorang operator yang harus diperiksa dulu itu adalah kita dan kerja aplikasinya seperti apa. Biasanya kalau responnya lambat tuh ya karena beban aplikasi besar, jadi lemot gitu ya. Nah, sini. Beban kerja aplikasi merupakan langkah yang tepat diperiksa terlebih dahulu untuk menemukan penyebab masalah waktu respon yang lambat. Beban kerja yang tinggi pada aplikasi ini dapat menyebabkan kinerja yang lambat karena server harus menangani permintaan dari banyak pengguna secara bersamaan. Ya, jadi harus kita cek dulu. Next, soal nomor 19. Suatu penyimpangan yang melangkahi prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dengan alasan efisiensi dan pemberian pelayanan prima. Apakah itu diperbolehkan? Sama sekali tidak diperlukan. Nah, ini kurang tepat ya, karena sini ada alasan efisiensi. Dalam misalnya ini tidak ya, harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang. Ini yang sesuai. Apa? Karena ini kan termasuk dalam suatu kebijakan di mana karena alasan efisiensi dan alasan yang lain, kalau misalnya sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang tidak masalah, itu harus kita dukung. Perlu dukung ini nggak sesuai, tidak memberi pelayanan ya, jadi harus kita dukung bagi sudah disetujui dengan pejabat yang berwenang ya. Pembahasannya jadi untuk penyimpangan ya, yang alasan efisiensi dan alasan pemberian pelayanan prima, jadi penyimpangannya mungkin memberikan nilai poin lebih ya kita dukung. Nah, yang penting tadi harus sudah ada persetujuan dari pihak yang berwenang, pejabat yang berwenang. Next, tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah apa sih?
perancangan sistem pengendalian manajemen. Untuk seluruh kebijakan pimpinan organisasi dipatuhi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jelas tidak ya. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. Nah, ini bisa meningkatkan kemudahan dalam penggunaan aset organisasi. Meningkatkan kewajaran pelaporan. Ini tidak sesuai. Meningkatkan manajemen organisasi. Jadi tujuan di suatu sistem itu adalah untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. Ya. Jadi tujuan dari perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. Mungkin itu 5 soal latihan di 14. Sekali lagi bagi yang mau grup WA silakan di browser. Yang mau soal trial 1, soal trial 2 silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, ada 2. Nanti untuk soal trial 3, 4 dan seterusnya akan saya share di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.